Inilah pujian dan jaya Bapa kita. Kita katakan Tuhan, ya Bapa kami yang di surga, biarlah namamu dikuduskan Tuhan, untuk kami
Tuhan. Ini ada teman-teman yang mau berbagi kesaksian. Waktu yang tepat untuk silakan. Shalom. Salam. Sebagai Tuhan dalam diri saya beberapa hari yang lalu, saya sangat bersyukur dan bersukacita di mana selama ini 2 tahun 8 bulan saya berjuang adik-adik saya. Akhirnya pada hari Rabu kemarin mereka datang sama orang tua saya. Di situ saya sangat bersukacita karena pemerintahan Tuhan, kasih Tuhan terhadap kami semua. Amin. Dan saya ingin menyaksikan juga kebaikan Tuhan. Saya bertanya kepada adik saya, di mana cita-cita yang ingin menjadi polisi ataupun kalau bisa jadi polisi di tentara. Jadi saya bertanya kepada dia, sekarang kelas berapa? Dari kelas 2 Pak, udah banyak olahraga lah sekarang. Tak lama lagi itu, dia Pak pasti ya. Saya termotivasi dengan oleh kawannya, di mana kawannya tinggal di Pantomir ya. Kawannya dia termotivasi dengan kawannya. Saya percaya Tuhan bekerja di atas kami dan menjawab doa saya. Amin. Karena saya dari yang nomor 1 sampai nomor 3 sampai saya tidak ada yang bisa membanggakan orang tua. Dan saya selalu berkumpul itu dan selalu berdoa kepada Tuhan biarlah adik saya yang 3 lagi bisa membanggakan orang tua saya. Amin. Amin. Mungkin saya bisa berdoa. Terima kasih kesaksiannya. Kita berdoa supaya Tuhan dan Chandra terus berkati Tuhan. Amin. Amin. Masih ada yang mau berbagi kesaksian? Jika tidak ada, kita akan siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama Tuhan, kita siapkan hati kita. Bapa, kami rindu akan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menerima firman Tuhan di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau curahkan roh Tuhan di tempat ini Bapa. Biar setiap kami menjadi anak-anak yang siap Tuhan menerima firman Tuhan. Ya Yesus, Bapa kami Bapa. Kami datang Tuhan.
biasa. Jadi WR tanya saya, Pak, mau full-band, Bapak pulang cepat atau bagaimana? Saya bilang nggak apa-apa. Saya berharap sebenarnya hari ini BBM-nya 1 jam. Tapi rupanya setengah jam nggak sampai sudah selesai. Ya, Bapak, baik. Di sini wajah baru dadak ya, wajah-wajah lama, wajah-wajah yang setia. Amin. Oh, amin. Ya, setia sama Tuhan, bukan setia di dalam gelap. Aminnya setia sama Tuhan. Baik, saya singkat saja. Sebenarnya saya tidak mau bawa khotbah yang ini, saya mau bawa khotbah tentang keluarga. Tetapi karena sesuatu terjadi kemarin, saya tidak sempat buat bahan khotbahnya. Saya hanya mau sharing sedikit saja kepada rekan-rekan. Kita buka kitab kita Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Baik. Amin. Saya akan bacakan tulisan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Baik. Nanti kita atur waktu. Kita akan bahas tentang Mammon. Ya. Saya sekilas membaca, Mammon itu jahat atau baik? Jahat. Oke. Ada yang bilang Mammon itu jahat, tapi firman Tuhan adalah ikatlah dunia dengan pergunakan. Jadi Mammon itu kalau dibilang baik ya baik, kalau dibilang jahat ya jahat. Kapan dia baik? Mammon itu baik apabila bisa menjadi hamba kita. Tapi Mammon akan jahat apabila kita menghamba kepadanya. Bisa dibedakannya. Kalau Mammon itu menjadi hamba kita, Mammon itu baik. Tapi kalau kita yang menghamba kepada Mammon, Mammon tadi akan jahat. Karena Mammon adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Baik. Saya berbicara hari tentang kemandirian. Semua dari kita, saya, Bu Petra, rekan-rekan semua sahabat-sahabat kami, kita adalah orang-orang mandiri. Kita adalah orang-orang yang harus mandiri dalam hal keuangan. Kenapa? Karena namanya anak Tuhan tidak diciptakan untuk menjadi seorang pengemis. Amin. Amin. Itu dulu Anda pegang. Saya anak Tuhan, tidak diciptakan Tuhan menjadi seorang pengemis. Oke? Nah, mau dikalahkan Tuhan. Amin. Kita yakin itu. Makanya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Mammon sudah dikalahkan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang menurut kita dikalahkan Tuhan, tapi sebenarnya tidak dikalahkan Tuhan. Apa itu Pak? Mammon. Tuhan dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus mengalahkan Mammon. Enggak. Yang dikalahkan Yesus adalah maut. Mammon tidak Pak. Berarti Mammon berkuasa ya Pak. Mammon berkuasa. Kalau Anda tanya berarti Mammon berkuasa di bumi Pak. Mammon berkuasa di bumi. Makanya kata Tuhan, engkau tidak bisa mengabdi kepadaku, tapi juga mengabdi kepada Mammon. Tuhan mau bilang, Mammon itu tidak kukalahkan. Kuasa Mammon itu ada dan itu tidak kukalahkan. Kenapa tidak kukalahkan? Karena Mammon adalah hamba yang baik. Sekarang tugas kita bersama adalah bagaimana bisa mempergunakan Mammon, hamba yang baik tadi, menjadi hamba kita. Amin. Ada beberapa catatan di sini. Bagaimana Pak cara mempergunakan Mammon? Cara mempergunakan Mammon yang pertama adalah bagaimana kita bisa mempergunakan uang yang ada pada kita itu justru bukan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa, tetapi untuk membuat kita semakin hidup benar. Saya ambil satu contoh. Pada suatu hari di Bekasi mau diadakan perayaan Natal. Perayaan Natalnya mau dilakukan di sebuah gereja tersebut, mau merayakan perayaan Natal di Hotel Bintang 5 di Bekasi. Oh, jemaat protes. Ngapain? Sewa gedungnya saja sudah 40 juta. Kenapa nggak kita lakukan di gereja kita ini? Gerejanya itu lebih kecil daripada ruangan gereja itu, teman-teman. Terus saya ditanya, kamu setuju nggak kalau gereja kami
keluarkan uang 40 juta hanya untuk sewa gedung hall di hotel sana, hotel Bintang 5, hanya untuk perayaan Natal yang berlangsung selama 3 jam. Saya bilang saya setuju. Itu kan pemborosan. Saya bilang tidak pemborosan. Kenapa tidak pemborosan? Karena mereka mau mengundang orang-orang besar, orang-orang pejabat, orang-orang yang selama ini datang ke gerejanya secara sembunyi-sembunyi. Loh, emangnya Pak kalau mereka datang ke apa itu, mereka mau Pak, apa itu, mereka mau Pak, apa itu, mereka mau Pak, mereka mau. Kenapa? Karena mereka bukan datang ke gereja, mereka datang ke hotel. Ngapain Pak? Mau Natal. Ini kan paradigma teman-teman, paradigma yang harus kita gunakan bahwa uang itu seharusnya dipergunakan bukan untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Apa yang kedua? Yang kedua adalah bahwa uang tersebut, apa yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik kita seluruhnya. Ada orang ngomong gini, Pak gaji saya 10 juta dalam 1 bulan, itu full 100% itu saya bilang enggak. Dari 10 juta yang kau terima masih ada 1 juta itu untuk persepuluhan. Masih ada 30% yang 3 jutanya itu untuk tabungan. Dan dari sisa 6 juta lagi itu masih ada lagi yang harus pergunakan untuk saudara, orang tua, keluarga, orang-orang kekasih, orang-orang yang meminta bantuan kepadamu. Sisanya baru mau pakai. Lalu dari 10 juta itu bukan untuk kau semua. Tapi ayat inilah yang sering dipergunakan oleh orang-orang yang dalam tanda petik punya mental pengemis. Kan ada diam kita bahwa kita bantu sesama kita. Kau tak bantu sesama manusia. Aku minta utang sama kau nggak kasih. Dulu saya percaya kepada perkara ini, tapi hari-hari ini enggak. Saya nggak tahu itu nabi atau mantan nabi, saya nggak tahu. Dia minta uang sama ibu. Pertama saya kirim 300.000. Tanggal sekian saya bayar Pak. Dalam arti saya, nggak mau bayar itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau bayar, aku masih bisa kasih pinjaman. Tapi kalau nggak bayar, ini pinjaman yang terakhir buat itu. Dan puji Tuhan, dia nggak bayar. Ya baru itu pinjaman terakhir buat dia. Saya kira 300.000. Masyarakat bukti transfernya saya simpan. Dan Anda tahu, hari-harinya WA saya, WA ibu, WA saya, WA ibu. Makanya saya blokir. Kemarin satu orang pelayan yang bisa kita utus pinjam uang 2 juta, ibu nggak mau kasih. Dalam tanda petik dia ngemis, tolonglah mak, cicilan motorku, tolonglah mak. Ibu sudah pernah janji sama saya, dia tidak akan pernah meminjamkan uang kepada siapapun lagi. Tapi masih minta. Kadang-kadang ya kalian ini nggak hebat loh dari penjahat. Coba jadi pacar itu yang keren. Misalnya yang kalian rampok itu jangan rumah orang. Yang kalian rampok itu yang pagarnya itu mengandung aliran listrik, yang jaga itu ular beluda, anjing herder, yang sekali gigit kalian langsung rabies dan mati di tempat. Pokoknya itu dia terbisa. Coba jangan memperkosa Anda, coba yang diperkosa itu orang yang punya otot sehebat otot yang itu. Coba yang itu yang diperkosa, gimana kira-kira? Coba yang kalian minta uang itu jangan ibu, coba minta uang ke saya. Coba minta uang ke saya, Pak Pendeta, saya butuh uang, istri saya di luar sudah tidak makan. Saya langsung katakan, ya sudah istri mau nyuci, atau mau nyuci di rumahku, mau nyetrika rumahku, tapi jangan nanti istriku kok jadi nyuri barang-barang di rumahku ya. Jangan sampai nanti kalau nginap di lapas umum istriku tidak di utang. Paham tak kalian teman-teman? Meminta kepada manusia adalah sama dengan kalian sedang menjesuskan manusia tadi. Saya ngomong sama itu. Mereka bukan mencari Yesus, tidak. Mereka sedang mencarimu, and they make you not as a Jesus, but to be the Jesus. Kalau mereka sedang membuatmu menjadi seorang Yesus, hai Yesus, kira-kira begitu. Mereka nggak ngomong kayak gini, Dokter Petra ini,
mau ketemu orang, mau ketemu hamba Tuhan supaya kalian bisa minta uang. Maksud kalian apa? Freddy mana? Oh iya, saya lupa. Dia sedang tersesat. Gak takut ngomong itu, Pak. Nanti lagi luar kita jumpa ya. Udah bebas nanti keluar dulu. Biar kalian tahu sehebat apa saya di luar. Memang kadang-kadang saya sering ngomong sama dokter Pet lagi. Mungkin aku udah gak bunuh orang lagi, saya bilang. Tapi aku masih seorang pembunuh karakter. Saya pintar sekali membunuh karakter orang. Saya pintar sekali. Orang itu kalau ingat saya itu kalau sudah bermasalah dengan saya, mikir gini. Apa maksud Pak Jumi tadi ngomong kayak gitu? Apa maksud Pak Pandai tadi ngomong kayak gitu ya? Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Si Bobo ini pernah satu kali saya bunuh karakternya waktu di lapas narkotika. Tapi kayaknya dia udah lupa ya. Bapak atau mama aku yang meninggal? Mama. Saya kesana sama ibu. Saya melayani. Tapi nggak jumpa. Dia sudah pulang duluan. Kok pulang duluan tak datang? Pulang duluan ya? Pulang duluan. Saya cuma ngomong kan saya jumpa dalam pesantren kita. Saya bilang, siapa lagi yang harus meninggal dalam hidupmu dan kau masih di penjara? Enak dengar kayak gitu bang. Kalau kalian punya hati nggak enak, tapi kalau nggak punya hati biasa aja sih Pak. Bapak juga kurang ajar, mama juga kurang ajar kok. Yang buat aku masuk ke dalam itu bapak dan mama aku Pak. Ya kalau itu ya udah lain cerita lah, ya kan. Tapi maksud saya adalah jangan miliki mental ngemis. Jangan kau datang ke dokter Petra, Bu, nggak duit. Bu, nggak duit. Kalian tahu, berapapun yang kalian minta sama ibu, dia akan kekurangan uangnya dan tapi dia minta saya. Dan aku sedang menyerap orang-orang yang minta uang sama istri. Aku mematikan karakternya supaya dia bertobat dari jalan kekafiran yang sedang dilakukan. Usaha kali yang main enggak sampai nanti habis itu kau yang minta. Ayolah, kita semuanya penjahat. Tunjukkan taringmu, kehebatan menjadi bos secara halal, secara benar. Jangan jadi pecundang, jangan jadi pemimpin, mengaku pemimpin dalam keluarga, mengaku sebagai imam dalam keluarga, tapi jadi penakut. Jangan. Kalau mau jadi penjahat, penjahat betulan. Jangan jadi penjahat yang abal-abal. Begitu tes urin positif, nangis, takut. Sombong sana, sombong sini, suap sana, suap sini. Jangan. Ya. Kalau kalian menjadi penjahat, jadilah penjahat yang pemberani. Kalau berani beritakan Injil sampai ke sana, ujung. Setiap kali bawa Alkitab masuk blok ini, kami mau mengabarkan Injil di sini. Pak, nggak apa-apa, mati demi Yesus. Kami mau mengabarkan tentang Yohanes 3:16. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Ini enggak. Siapa sini residivis? Berapa kali? Masih ada yang ketiga? Berapa kali?
bulan. Yang naik kasus berapa? Berarti berdua kali. Mau kapan bebas? Tuh. 2026 tahun depan. Jadi 2 tahun lagi. Itu nggak ada kasusnya. Kalau ada kasus lagi, ketahuan yang di sana diedarkan kemarin itu nggak lagi. Nggak ketahuan atau nggak ada? Nggak ada. Yang kita tanya sekarang kan mending kita tanya di sini daripada kita dapat tiba-tiba dapat telepon kayak si Alim kan gitu. Dengan Gagah Perkasa dia video call dari hutan, dari Polres. Dokter Petra, aku masuk. Ya, silakan. Gak tahu lagi bagaimana menasihati dia. Udah saya sama Dokter Petra sudah. Saya nggak tahu lagi mau apa lagi yang saya berikan ke dia itu. Mau kata-kata apa lagi, mau dukungan semangatnya apa lagi, mau perawatannya apa lagi, nggak tahu. Dengan Gagah Perkasanya dia ngomong gitu. Aku masuk lagi Bu, bangga masuk ke perusahaan. Nggak tahu saya, apakah nanti dia di sini atau di rutan, nggak tahu saya, karena belum ponis kan, masih pemeriksaan terus. Kemarin saya ke Polres ngurus SIM si Abra, mikir juga singkat nggak ya salah. Kenapa? Karena kalau saya singgah uang keluar lagi untuk saya nanti Pak minta 100 Pak minta 50. Belum Bu. Siapa lagi tuh? Ya satu lagi sudah masuk ke rutan yang terakhir itu, yang bilang betul kalau dia dua orang saya. Yang sudah ikut kemarin ke timur. Nah, Joli. Balik lagi. Enggak kayak gini, dulu narkoba. Gitu ya. Ini maling di bank. Mereka itu orang enak benar gitu ya. Kejahatannya ada tingkatan gitu. Terakhirnya jadi penginjil gitu. Ini enggak narkoba, Pak. Kemarin kasus yang pertama, Pak, narkoba, Pak. Kalau itu nggak belajar, narkoba itu ketangkap. Coba lakukan kejahatan lain yang keren. Dipandang orang hina, dipandang orang sebagai jahat, tapi itu tidak jahat. Kabarkan Injilnya. Siapa di sini yang masih ada cerita sama kawannya? Kok kenal Yesus? Yesus itu, aku dulu kayak gini. Aku kenal Yesus dari kayak gini. Makin parah kok ya, kata kawan misalnya. Parah yang mulai sekarang, gak ada apa-apanya. Pecah kepala kalau dibawa ke mobil sama dia. Parahku yang dulu berkali-kali lipat daripada parahku yang sekarang. Jadi kalau boleh sekarang aku parah, belum boleh aku 5 tahun lagi waktu masuk kemari, ngeri. Mau sekali aku ngomong baru sebelum tahu, jangan udah makin parah. Jangan diikuti yang kayak gitu. Ada gini, oh kayak gitu caranya. Jangan. Tunjukkan karakter bahwa tunjukkan bahwa kau itu bisa mengabdi kepada Allah dan bukan kepada Mammon. Jangan hari-hari mikirkan uang, tapi kau tak pernah memikirkan keselamatanmu. Ibu ada berbuat salah, tapi dia nggak ngaku dia salah. Sampai sekarang dia nggak ngaku salah, Pak. Ya kan, kalau sekarang kok nggak ngaku salah dengan perbuatan itu. Muka aku tuh jangan kok ketawa-ketawa ibu pendeta ini kau aja kok ketawa. Kasus semua nanti. Ya satu kamar sama dia. Siap. Nggak canda Bu. Saya cuma ngomong sama Bu Petra. Miss, aku nggak mau cerai dari kamu. Aku tidak mau pisah dari kamu. Kau harus tetap jadi istriku sampai aku mati. Aku sayang kali sama kamu. Saya katakan itu saja, dia nangis. Tahu kenapa dia nangis? Karena selama 24 tahun pernikahan, baru kali ini aku ngomong sama dia.
Saya, nggak apa-apa kalian tahu ini nggak apa-apa. Saya dan Dr. Petra di usia kami yang 51 tahun ini, di usia perkahwinan kami yang 24, saya dan Dr. Petra sudah harus makan obat yang harus kami makan sampai kami mati. Kami berdua sudah punya komorbid. Kami dua ini tidak dalam kondisi kesehatan yang baik-baik saja. Jadi kalau kalian yang dididik di sini setelah keluar dari sini tidak kembali kemari untuk menjadi penginjil, untuk menjadi pemberita kabar baik, siapa lagi yang akan diutus? Siapa lagi? Gak ada kawan-kawan. Saya ngomong sama Bu Petra, kita ini paling tahan kayu tanggal 10 sampai 15 tahun lagi. Setelah itu kayak mana pelayanan di lapas kita? Anak saya tanya, enggak kaya dari pendeta. Ya enggak kaya memang dari pendeta. Kalau ada yang bilang kaya dari pendeta, udah uang jemaah itu yang dipakai. Enggak bisa. Karena pekerjaan dari hamba Tuhan, uang kita yang kita kasih ke gereja, bukan uang dari gereja yang kita ambil untuk kita. Jangan dibalik. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua, belajar baik-baik. Karena kalian yang harus diutus suatu hari kembali ke tempat ini. Lebih cintai Tuhan dan jadikan Mammon sebagai hamba yang setia buat. Amin. Kita doa. Terima kasih Tuhan, malam ini berapi kami untuk mengerti firman Allah, hidup dalam kebenaran firman, dan kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur dalam perjamuan kudus yang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan roti dan anggur dapat berdoa. Sudah teman-teman kembali berdiri. Perjamuan kudus adalah sakramen yang dilakukan oleh Tuhan Yesus satu malam sebelum dia disalibkan. Yang perjamuan kudus diingatkan bagi kita untuk mengingat kesalahan orang yang belum kita ampuni dan kesalahan kita yang belum kita minta ampun kepada Tuhan. Maka pada siang hari ini ingatlah kesalahan orang lain padamu dan ampunilah, dan minta ampunan dari Tuhan atas kesalahanmu yang belum kau akui di hadapan. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti akan kita makannya sebagai lambang dari tubuh Tuhan Yesus.
yang disalibkan di Golgota untuk menebus dosa kita manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Yesus Tuhan mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Anggur yang akan kita minum dan sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di Golgota untuk menebus dosa kita manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus berkenan mengindahkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus.